Halo, shalom saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Bagaimana kabarnya semua? Saya harap kita semua dalam keadaan baik-baik saja, dalam tubuh yang sehat, berkat yang melimpah, dan kita semua dalam keadaan yang sukacita. Baik, saat ini kita akan membaca firman Tuhan diambil dari Injil Lukas 5 ayatnya yang ke-17 hingga ayatnya yang ke-26. Orang lumpuh disembuhkan. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarnya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea. Dari Yerusalem kuasa Tuhan menyertai dia, sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus, karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubungan dengan banyaknya orang di situ. Naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, siapakah yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkata dia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang itu takjub lalu memuliakan Allah, dan mereka sangat takut. Katanya, "Hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang mengherankan." Terpujilah Tuhan. Kuasa Tuhan Yesus yang sanggup menyembuhkan orang yang lumpuh. Di sini dikatakan bahwa di ayat yang ke-19, karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubungan dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Di mana pada saat itu orang benar-benar mencari Tuhan Yesus itu di mana berada. Dan setelah orang-orang itu mengetahui Yesus di mana, mereka berusaha dengan sekuat semampu mereka atau kekuatan mereka untuk datang kepada Tuhan Yesus. Sebab di dalam kesungguhan kita itu untuk mencari Tuhan Yesus itu akan membuahkan hasil. Seperti halnya di sini, mereka naik ke atap genteng untuk bisa mendapati Yesus dan membawa orang sakit itu kepada Tuhan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni."
Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, siapakah yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata kepada mereka, apa yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Mujizat terjadi, hanya sepatah kata saja daripada Tuhan Yesus itu sendiri, dan orang itu menjadi sembuh. Yesus melihat iman dari orang itu, kesungguhan orang itu mencari Tuhan itu. Ketika kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, mencari Tuhan, maka disitulah kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Sebab sekecil apa saja iman kita itu, pasti Tuhan perhitungkan semua itu. Sebesar apapun pergumulan kita, Dia yang akan menyelesaikan segala pergumulan kita. Seberat apapun masalah yang kita hadapi, Dia yang akan memberikan kita jalan keluar. Dia akan memberikan kita kelegaan. Dia akan menyelesaikan segala pergumulan kita, melepaskan segala beban berat di pundak kita. Dan menerangi segala jalan kehidupan kita ini, sehingga hidup kita ini sepenuhnya hanya dituntun oleh Tuhan. Segala pergumulan kita, sakit penyakit kita, jika kita benar-benar datang kepada Tuhan seperti halnya dikatakan di sini, maka kita akan memperoleh kesembuhan daripada Tuhan itu sendiri. Segala beban berat kita sudah dilepaskan oleh Tuhan. Segala kekhawatiran kita sudah dibebaskan, dan hal-hal yang menekan kita, beban kita sudah dilepaskan. Ikatan-ikatan yang mengikat kita itu sudah Tuhan lepaskan. Segala kekhawatiran sudah dibebaskan, dan Dialah yang melepaskan segala kekhawatiran kita yang membelenggu kita. Sebab Tuhanlah yang akan pegang kendali atas setiap kehidupan kita ini. Dan kita percaya bahwa segala sesuatu yang kita alami di dalam hidup ini, Tuhan melihatnya. Tuhan yang pegang kendali. Dan kekhawatiran kita itu Tuhan sudah melepaskannya. Sebab Tuhan yang telah menuntun segala kehidupan kita ini. Kita hanya perlu percaya dan mengimani kepadanya bahwa Tuhan yang menuntun kita. Dan kita perlu mendengar suara Tuhan untuk menuntun kita, untuk kita bisa berjalan dengan benar di hidup ini. Anak manusia yaitu Yesus Kristus, dikatakan di ayat ke-24, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa.
Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Kuasa Tuhan, mujizat Tuhan itu nyata. Di sini Yesus mengatakan bahwa dosamu sudah diampuni. Dan di mana kita tahu bahwa yang dapat mengampuni dosa itu adalah Allah itu sendiri. Dan di mana dikatakan di sini bahwa yang mampu, yang bisa mengampuni dosa kita itu adalah Tuhan itu sendiri. Sebab Tuhan yang mampu mengampuni dosa kita, sebab Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri yang datang ke dalam dunia untuk membebaskan yang tertawan, untuk membebaskan kita yang terbelenggu dalam segala pergumulan hidup kita. Dia yang menebus dosa kita. Dia yang memberikan nyawanya kepada kita untuk demi menebus dosa-dosa kita, yang dimana kita yang akan dihukum, tetapi karena penebusan daripada Tuhan itu sendiri, sehingga segala dosa-dosa kita sudah diampuni. Sebab Tuhanlah yang mengampuni dosa kita. Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Yesus adalah Sang Firman. Yesus adalah Allah itu sendiri. Dialah Tuhan. Dan dialah yang mengampuni segala dosa-dosa kita. Hendaknya kita menyerahkan segala kehidupan kita kepada Tuhan, sebab dialah yang mempunyai segalanya. Semoga firman kali ini dapat boleh menjadi rema dalam kehidupan kita. Dan kita imani bahwa Yesus itu yang sanggup mengampuni segala dosa-dosa kita. Mari kita datang kepada Yesus. Kita minta tuntunan Roh Kudus untuk kita benar-benar mencari Tuhan itu sendiri. Dan benar-benar kita menguatkan iman kita bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Semoga firman saat ini dapat boleh menjadi rema dalam kehidupan kita dan boleh kita praktikkan dalam kehidupan kita ini. Amin.